Part kedua dari review Mada Bakti. Karena terlalu panjang nanti kalian bosan menonton videonya, jadi dibagi dua part, dia dua bagian. Oke, selamat menonton, enjoy. Apakah dalam cetakan-cetakan itu ada perbedaan di dalam, perbedaan yang mencolok gitu? Baiklah, tentu kalau dalam setiap edisi pembaharuan ya pasti ada dirasa sesuatu yang mungkin harus ada yang lebih di up to date kan, ada yang lebih diperbaharui lagi supaya lebih up to date, lebih relevan dan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Karena kan kalau kita berbicara soal musik dalam gereja itu kan sudah memiliki kaidah-kaidah tertentu yang sudah ditetapkan secara resmi, misalnya melalui dokumen Musica Sacram, melalui Rales Solitudini, dan juga ada juga yang terkhusus itu tentang liturgi yang dalam Sacrosanctum Concilium, tetapi untuk musik itu secara khusus di Musica Sacram. Nah, untuk bagian-bagian ini saya tidak tahu persis ya pada bagian mana dia yang secara khusus diperbaharui atau ada dikurangi atau ditambahi. Tetapi yang pastinya dia memiliki edisi baru karena dirasa ya karena mungkin cetakannya sudah habis, stok sudah habis, jadi perlu dicetak lagi. Dan juga ada beberapa bagian yang mungkin tidak relevan melalui misalnya bahasa, bagian-bagian lagu khusus. Misalnya saya lihat di sini apakah nomor 839 masih ada di sini ya. Karena pengalaman saya ketika jadi pernah nih waktu ingin mengiringi sesuatu, jadi nomor lagu dibuat 839 nomor lagu. Jadi saya ingin membuka Mada Bakti yang ada bersama saya. Nah, ketika saya buka Mada Bakti itu ternyata nomor 839 tidak ada. Hanya sampai nomor 835 kalau tidak salah itu. Jadi saya cari-cari di mana? Apakah yang salah penulis nomor lagu itu atau mungkin saya lihat cetakannya, ternyata cetakan yang lama. Jadi saya ambil pinjam Mada Bakti dari yang terdekat, saya pinjam Mada Baktinya, dan di Mada Baktinya ada, karena Mada Baktinya adalah cetakan yang terbaru, sehingga nomor 839 itu ada dan saya bisa mengiringinya. Begitulah mungkin kalau untuk cetakan ini ya itu salah satunya ya, ada beberapa penambahan lagu atau pengurangan lagu, dan juga ada bagian penyempurnaan khusus atau potongan-potongan nada yang dirasa ini lebih cocok dan sesuai dengan kaidah. Jadi perlu selalu ada pembaruan, tetapi kita tidak bisa memastikan itu. Hanya yang kalau kita ingin tahu ya kita tanya kepada penerbitnya yang mengeluarkannya atau penyusunnya. Begitu. Oke, sekedar tambahan teman-teman. Jadi dari segi sampulnya ini mungkin agak sama dia kualitas ini modelnya. Artinya bahannya ini mungkin agak sama dia. Ini cetakan tahun 2012 dengan 2017 agak sama. Tetapi ada perbedaan sedikit di sini. Coba buka dulu bagian ininya. Ini ya. Coba kita perhatikan. Yang cetakan tahun 2012 ini dia tulisannya warna merah, di sini agak kecil. Ya, kan di sini ada tulis Pusat Musik Liturgi. Di sini dia tulisannya warna merah dan hurufnya kecil-kecil. Tapi yang tahun 2017 ini dia tulisannya agak besar, tapi warnanya agak coklat begitu tulisannya. Di sini. Itu perlu kita perhatikan perbedaannya juga yang lain gitu. Oke, ya pas. Ya, ini Mada Bakti, jadi Mada Bakti ini disusun oleh para mereka yang bekerja di Pusat Musik Liturgi Yogyakarta, PML Yogyakarta. Jadi ini memang khusus dibuat oleh Pusat Musik Liturgi di Yogyakarta untuk memberikan lagu-lagu liturgi yang dapat dibawakan pada saat misa. Tetapi memang kita di sini di Indonesia secara khusus memiliki suatu saya sendiri masih merasa bingung di yang manakah yang harusnya kita pakai. Apakah Mada Bakti yang diterbitkan oleh Pusat Musik Liturgi atau Puji Syukur yang diterbitkan oleh Komisi Wali Gereja Indonesia, terutama bagian seksi liturginya. Tetapi untuk kalangan di sini saja ini masih dipakai kok.
dan lagu-lagunya juga bagus-bagus. Tetapi pasti pertimbangan utama di dalamnya adalah soal teologi dalam lagu tersebut. Karena kalau lagu liturgi, dia teologinya tidak boleh salah, karena liturgi adalah logos theologicus, artinya liturgi sebagai tempat teologi. Jadi teologi itu dapat secara nyata kita temukan dalam liturgi-liturgi kita. Begitu, jadi tidak boleh salah dari teologi kita. Makanya dibedakan antara lagu liturgi dengan lagu rohani. Begitu dia. Begitulah kira-kira, dan percetakannya ini tentu di Yogyakarta. Nah, hak ciptanya atau ini percetakannya ada di Semarang, percetakan Bina Putra di situ juga. Oh, ini dicetak oleh pada cetakan ke 141 tahun 2012. Ini dicetak oleh percetakan Bina Putra Semarang. Sedangkan pada cetakan ke 219 pada tahun 2017 ini dicetak oleh PD Selamat di Yogyakarta. Tetapi komisi yang menerbitkannya sama, komisi atau Pusat Musik Liturgi Yogyakarta. Kita perhatikan di sini juga, ini yang paling penting dalam buku-buku liturgi kita atau buku nyanyian, ada imprimaturnya yang memberikan izin. Tetapi mungkin ada mau Frater katakan tentang nyanyian-nyanyian kita terkait dengan mana bakti ini. Misalnya ada itu penggunaan kata depan di nanti. Di dalam Oh iya. atas, dalam atau atas, dalam lagu kudus. Jadi itu sebenarnya kan di sini misalnya kita ambil contoh ya, lagu kudus itu kira-kira 250-an mungkin ya. Nah, misalnya di lagu kudus Gaya Karo ini misalnya ada kudus kudus kuduslah Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, surga bumi bersama kami, luhurkan Dikau, mulia yang datang atas nama Tuhan. Di sini katakan mulia yang datang atas nama Tuhan. Sementara secara liturgis teks ini dirasa kurang cocok karena dalam kaidah-kaidah umum musik liturgi, musik itu melayani liturgi atau musik melayani teks. Jadi teks tidak boleh diubah sedikit pun dari teks tata perayaan Ekaristi yang telah ditentukan oleh Misale Romanum, misalnya yang ada di dalam Misale Romanum. Jadi kalau kita lihat buku tata perayaan Ekaristi, kan kalau dia di situ tulisannya adalah diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kalau di lagu ada tulisan atas nama Tuhan, sebaiknya kita ganti menjadi dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, teks itu tidak boleh dirubah. Teks yang sudah ada di dalam ritus tidak boleh dirubah atau diotak-atik atau diulang-ulang dengan ref dengan baik begitu. Karena itu bagian dari liturgi, terutama kudus, karena kudus itu menyatu di dalam dua syukur agung. Jadi tidak boleh diotak-atik lagi. Itu sudah teks resmi. Atau dalam artian begini, itu sudah merupakan bagian dari doa kita, doa seluruh dunia. Semua orang mengatakan itu dalam bahasa yang sama. Masa kita mengubahnya hanya karena demi memperindah lagu yang kita buat? Oke, saya kira sudah semakin jelas dengan review kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan Mada Bakti dua cetakan. Pertama tahun 2012, yang kedua tahun 2017.